Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut tilawah Rasmul Bayan bagian B. Ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kali ini sampai pada B10, mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Cinta seseorang kepada sesuatu terjadi karena ada dorongan, baik positif maupun negatif. Namun yang jelas ada hal menarik, menyenangkan dan memberi harapan di balik cinta itu. Melihat sifatnya, secara umum dorongan cinta itu terbagi menjadi dua, yaitu cinta syar'i yang lahir karena iman dan cinta yang tidak syar'i yang lahir karena nafsu. Islam memandang bahwa nafsu itu sifatnya fitri, sehingga Islam tidak mematikan atau mengebirinya. Mengapa? Sebab dorongan cinta tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan produktif apabila dikendalikan dengan arif. Kaidah-kaidah syar'ilah yang berfungsi sebagai pagar untuk membimbing dan mengendalikan nafsu supaya tidak melewati batas-batas Allah. Sinergi yang baik antara iman dan nafsu akan menghasilkan karya-karya besar yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebaliknya, bila tidak dikendalikan, ia akan mendatangkan bencana dan petaka di dunia dan akhirat pula. Tanda cinta. Cinta kepada apapun, baik kepada sesuatu yang bersifat syar'i maupun yang tidak syar'i, akan menunjukkan tanda-tanda yang dapat kita tengarai dengan jelas. Di antaranya adalah banyak mengingat atau menyebut, kagum, ridho, berkorban, cemas, berharap, dan taat. Satu, banyak menyebut. Karena Allah adalah paling pantas untuk diharap dan ditakuti, maka sudah seharusnya apabila dia paling sering diingat-ingat dan disebut-sebut. Sebab banyak mengingat dan menyebut Allah merupakan salah satu sebab kemenangan. Fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu mendapat kemenangan. Surah Al-Anfal ayat 45. Yang kedua, kagum. Karena keindahan, kebesaran, kekuasaan dan sisi-sisi kesempurnaan lainnya, orang akan mengagumi pihak yang dicintainya. Allah lah yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Karena itu Allah pula yang paling berhak untuk mendapat segala bentuk pengagungan. Segala puji bagi Allah, bagaimanapun kondisi yang dialami dan apapun yang terjadi. Yang ketiga, ridho. Cinta menyebabkan orang rela terhadap apa saja yang dilakukan oleh kekasihnya. Apapun yang dilakukan kekasihnya, menurut pandangannya selalu baik, meskipun kadang-kadang menimbulkan kerugian fisik atau materi pada dirinya. Baginya merupakan keberuntungan dan kemenangan apabila kekasihnya ridho kepadanya, meskipun ia harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. 4. Berkorban. Bagi orang yang cinta kebahagiaan bahkan merupakan puncak kebahagiaannya adalah apabila ia telah berkorban demi cintanya. Semakin besar cintanya, semakin besar pengorbanan yang dilakukan. Semakin besar cinta yang didapatkan dari kekasihnya, semakin besarlah kebahagiaannya. Yang kelima, cemas. Dalam waktu yang sama, ia cemas bila cinta tidak terbalas. Perasaan ini mendorongnya untuk selalu berusaha maksimal mencari ridho kekasihnya. Apapun dilakukan untuk mengobati kecemasan. 6. Berharap. Ia tidak pernah berputus asa andai apa yang ia harapkan dari kekasihnya belum juga didapat. Sebab memang tidak ada harapan lain baginya. Harapan kepada Allah itulah yang menggerakkan dan mengarahkan langkah kehidupan seseorang. Yang ketujuh, taat. Karena selalu banyak mengingat, selalu kagum, senantiasa ridho, rela berkorban, selalu cemas dan berharap, maka ia selalu mentaati semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Semua perasaan di atas berpadu jadi satu dalam cinta. Cinta yang terbesar dan paling utama diberikan kepada Allah. Sedangkan cinta kepada yang lain harus dalam kerangka cintanya. B11. Maratibul mahabbah atau tingkatan cinta. Tidak dipungkiri, cinta akan membawa dampak terjadinya penghambaan dari yang mencinta kepada yang dicintainya. Secara fitri manusia sebagai makhluk mencintai Al-Khaliq, Allah. Namun tidak dipungkiri pula bahwa ada sekedar hubungan cinta manusia kepada selain Allah. Melihat dampaknya yang demikian besar, maka manusia, apalagi bila ia adalah muslim, harus menata cintanya dengan baik. Jangan sampai cinta kepada sesuatu menyebabkan terjadinya keburukan pada dirinya maupun pihak lain. Setiap yang dikenalnya akan mendapat sentuhan cinta darinya. Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, mukmin sebagai saudaranya seiman, Muslim yang merupakan saudaranya seagama, manusia yang merupakan saudaranya sesama manusia, dan alam sekitar di mana ia hidup, semua mendapat bagian tertentu dari cintanya itu.
Sudah barang tentu, cintanya kepada semua itu tidak sama besar. Cinta tertinggi diberikan kepada Allah. Cintanya kepada yang lain adalah dalam rangka cinta kepada Allah. Melihat dampak yang akan terjadi dalam cinta itu, maka kita bicarakan tingkatan-tingkatannya. 1. Hubungan terendah dalam cinta adalah hubungan biasa-biasa saja. Cinta dengan tingkatan ini diberikan kepada materi berupa fasilitas hidup di dunia, baik itu hewan, tumbuhan, maupun benda-benda lainnya. Semua materi yang ada di langit dan di bumi Allah tundukkan untuk manusia sebagai fasilitas hidup dalam rangka ibadah kepadanya. 2. Cintanya kepada sesama manusia ada pada tingkat ali atau simpati. Dengan cinta ini, ia dakwahi sesama manusia agar mereka selamat di dunia dan akhirat, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. 3. Syababab atau empati diberikan kepada manusia yang muslim. Di sini ia merasakan ada hubungan persaudaraan dengannya. 4. Asyauq atau kerinduan diberikan kepada manusia yang muslim lagi mukmin. Kepada merekalah kedekatan cinta dan kasih sayang diberikan. Yang kelima, cinta kepada Rasul, tidak sampai ke tingkat penghambaan. Cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diwujudkan ada pada tingkat al-ishq atau kemesraan yang diwujudkan dengan meneladaninya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran ayat 31. 6. Cinta tertinggi kalau terjadi lalayum atau penghambaan, di mana seseorang akan menghamba dan menyembah apa yang ia cintai. Cinta dengan tingkat semacam ini hanya boleh diberikan kepada Allah. Hubungan dengan tingkat perasaan cinta yang tertinggi sudah barang tentu meliputi perasaan dan tingkat cinta di bawahnya. Sebaliknya, cinta kepada sesuatu yang ada di bawahnya tidak boleh melebihi cinta dengan perasaan dan tingkat yang diberikan kepada yang di atasnya. Cinta kepada materi misalnya tidak boleh sampai pada tingkat simpati yang kemudian ditindaklanjuti dengan ajakan, apalagi tujuan. Manusia memiliki derajat yang lebih tinggi dibanding materi. Memberikan cinta kepada materi dengan tingkat simpati yang kemudian dilanjutkan dengan ajakan adalah perbuatan sia-sia. Hakikat ini Allah ungkapkan dalam kitab sucinya dalam mengkritik kaum musyrikin. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dan Tuhan-Tuhan yang kalian seru atau kalian sembah selain Allah tiada memiliki walaupun hanya sehelai kitmir atau kulit ari yang ada pada biji-bijian. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak dapat mendengar seruanmu. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat mengabulkan permintaanmu. Surat Al-Fatir ayat 13 dan 14. Dengan ini dapat dimengerti betapa bodoh dan sesatnya orang yang memberikan cinta kepada materi dunia sampai pada tingkat menghamba dan menyembah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. B12. Lawazamul mahabbah, konsekuensi cinta. Cinta kita kepada sesuatu menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintainya dan membenci apa yang dibencinya. Kebencian kita kepada sesuatu yang dicintainya akan menjadikan kebenciannya kepada kita. Cinta kita kepada sesuatu yang dibencinya juga akan menjadikan kebencian kepada kita. Adalah lazim dalam tradisi cinta mencintai bahwa kekasih senantiasa berusaha menyatu dengan kekasihnya. Ia merasakan apa yang dirasakan kekasihnya. Ia sedih dengan kesedihannya. Ia bahagia dengan kebahagiaannya. Ia menderita dengan penderitaannya. Ia gembira dengan kegembiraannya. Konsekuensi cinta lebih lanjut diuraikan sebagai berikut. 1. Mencintai siapa saja yang dicintai sang kekasih. 2. Mencintai apa yang dicintai sang kekasih. Mencintai apa saja yang dicintai kekasihnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cintanya kepada kekasihnya itu. 3. Membenci siapa saja yang dibenci sang kekasih. Sebagaimana cinta, kebencian kekasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang dibenci kekasihnya. Dalam konteks cinta kepada Allah, kebencian mukmin ditujukan kepada siapa saja yang tidak berpihak kepada Allah, yaitu iblis dan setan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Bahkan Allah secara eksplisit menyuruhnya untuk menjadikan setan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Karena itu jadikanlah ia sebagai musuhmu. Sesungguhnya setan-setan itu hanya menyeru kelompoknya agar mereka menjadi bagian dari penghuni neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Fatir ayat 6. 4. Membenci apa saja yang dibenci sang kekasih. Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa saja yang dibenci oleh Allah.
Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa saja yang dibenci Allah, berupa kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebodohan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Barangkali kata fasad atau kerusakan ini merupakan istilah yang dapat merepresentasikan segala hal yang dibenci Allah. Wallahu la yuhibbul fasad. Padahal Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah ayat 205. Termasuk implementasi dari kalimat tauhid bagian pertama, yaitu dulu materi A4, adalah barok, yaitu berlepas, ya, berlepas dirimu dan tidak berpihak kepada siapa dan apa saja yang dibenci Allah. Sahabat-sahabat sekalian, demikian tilawah Rasmul Bayan kali ini. Insya Allah lain waktu kita lanjut kembali. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.